Halo teman-teman, selamat datang di Jurnal Vivi. Aku ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang. Semangat terus ya. Teman-teman, mohon bantu untuk mendukung channel ini ya dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Teman-teman, kita sekarang akan membahas tentang aturan akademik, yaitu aturan akademik perguruan tinggi. Jadi, buat teman-teman yang belum menonton video aku sebelumnya, sempat dijelasin kalau pendidikan tinggi dan perguruan tinggi itu dua hal yang berbeda. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah, sementara perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, terbagi menjadi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Adapun fungsi dan peran dari perguruan tinggi yaitu sebagai wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat, wadah pendidikan calon pemimpin bangsa, pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran, dan pusat pengembangan peradaban bangsa. Fungsi dan peran perguruan tinggi dilaksanakan melalui kegiatan Tridharma yang ditetapkan dalam Statuta Perguruan Tinggi. Statuta itu apa sih, Kak? Jadi, statuta itu adalah peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan perguruan tinggi. Nah, teman-teman, bentuk perguruan tinggi itu dibagi menjadi 6 jenis. Seperti yang kita ketahui, ada universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas. Bedanya apa sih masing-masing? Jadi, universitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Lalu, institut. Institut merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu, pengetahuan dan atau teknologi tertentu, dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Nah, kemudian sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu, dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Lalu politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Lalu ada akademi, merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu. Kemudian akademi komunitas, merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma 1 dan atau diploma 2 dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. Bentuk perguruan tinggi dapat dirangkum pada ilustrasi berikut ini. Pendidikan akademik terdiri dari universitas, institut, dan sekolah tinggi bisa mengadakan pendidikan akademik, vokasi, dan juga profesi dengan memenuhi persyaratan tertentu. Universitas terdiri dari banyak rumpun ilmu, sementara institut dapat saja satu atau beberapa rumpun ilmu, sementara sekolah tinggi hanya satu rumpun ilmu. Kemudian, untuk pendidikan vokasi, terdiri dari politeknik, akademi, dan akademi komunitas. Pendidikan vokasi bisa mengadakan pendidikan vokasi dan juga pendidikan profesi dengan memenuhi persyaratan tertentu. Untuk politeknik, terdiri dari banyak rumpun ilmu, akademi, satu atau beberapa rumpun ilmu, dan akademi komunitas, dapat satu atau beberapa rumpun ilmu. Adapun hubungan pendidikan tinggi dan perguruan tinggi ditunjukkan pada tabel berikut ini. Jenis pendidikan tinggi terdiri dari akademik, vokasi, dan profesi, dan bentuk perguruan tinggi seperti universitas, institut, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan jenis pendidikan tinggi akademik, vokasi, dan profesi. Sementara politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan juga profesi.
sementara akademi dan akademi komunitas hanya dapat menyelenggarakan jenis pendidikan tinggi vokasi. Pendirian perguruan tinggi terbagi menjadi dua, ada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi negeri didirikan oleh pemerintah, sementara perguruan tinggi swasta didirikan oleh yayasan atau perkumpulan yang berbadan hukum. Perguruan tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi. Perguruan tinggi wajib memiliki statuta. Perubahan atau pencabutan izin PTS dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterangan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan PTS diatur dalam peraturan pemerintah. Organisasi penyelenggara perguruan tinggi merupakan unit kerja perguruan tinggi yang secara bersama melaksanakan kegiatan tridharma dan fungsi manajemen sumber daya. Organisasi penyelenggara paling sedikit terdiri atas penyusun kebijakan, pelaksana akademik, pengawas dan penjaminan mutu, penunjang akademik atau sumber belajar, pelaksana administrasi atau tata usaha. Organisasi penyelenggara perguruan tinggi diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi. Nah, adapun dalam pengelolaan perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan tridharma. Otonomi penyelenggaraan perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjamin mutu, efektivitas, dan efisiensi. Adapun pengelolaan perguruan tinggi ini terbagi menjadi otonomi pengelolaan perguruan tinggi akademik dan non-akademik. Untuk otonomi pengelolaan perguruan tinggi akademik terbagi menjadi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan tridharma. Untuk otonomi pengelolaan perguruan tinggi non-akademik terdiri dari organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana, dan prasarana. Dalam penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi, ini terbagi menjadi beberapa klaster. Ada PTN-BH, PTN-BLU, atau PTN-Satker. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah ini. Lalu, apa itu PTN-BH? PTN-BH merupakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Adalah level tertinggi karena memiliki otonomi penuh dalam pengelola keuangan dan sumber daya, termasuk dosen dan tenaga pendidik. Perguruan tinggi negeri jenis ini beroperasi mirip dengan perusahaan-perusahaan BUMN. Nah, adapun PTN-BLU atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum merupakan institusi dengan level kedua dalam hal otonomi. Pengelolaan institusi ini mirip dengan rumah sakit milik negara. Seluruh penerimaan non-pajak dikelola oleh otonomi dan dilakukan pelaporan ke negara. Lalu ada PTN-Satker, adalah perguruan tinggi negeri sebagai satuan kerja kementerian. Seluruh pendapatannya, termasuk SPP mahasiswa, harus masuk ke rekening negara atau Kementerian Keuangan terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, kemudian dalam penyelenggaraan pendidikan, perguruan tinggi ini ada pemimpinnya. Pemimpin dari universitas, institut, politeknik, dan sekolah tinggi itu tidak semuanya dipimpin oleh rektor. Nah, jadi berbeda ya teman-teman. Untuk universitas itu dipimpin oleh rektor, sementara institut dipimpin oleh rektor, kemudian politeknik dipimpin oleh direktur, dan sekolah tinggi dipimpin oleh ketua. Nah, itulah videoku pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen untuk mendukung terus channel ini. Terima kasih.